Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, meskipun cuaca di tempat kita kurang mendukung kayaknya ya, masih bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Jangan lupa bawa keluar rumah itu menggunakan masker. Nah, oke. Ini logo pas semangat nih. Coba. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa. Kurang semangat. Ayo lagi. Ayo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta tolong dengan ketua kelas ya, seperti biasa untuk memimpin teman-teman yang lain. Sebutkan nama kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siapkan dulu tulisnya, bukunya. Tulisnya, ayo. Nah, ini digoreng kenapa? Nggak semangat? Tetap sehat ya. Nah, sehat? Sehat, iya. Oke, kita masuk pembelajaran. Kita masuk dulu. Ada 10A, ada 25 orang. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kita sedikit mengingat pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang apa kemarin? Tentang ekosistem, ya, tentang ekosistem. Kemudian masih ingat apa komponen penyusun ekosistem? Komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, ada dua berarti ya, ada komponen biotik dan abiotik. Ya, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang masih ingat apa itu komponen biotik? Ya, silakan. Adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Ya, jadi komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup. Apa saja? Ada manusia, Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian, nah, tadi kan ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, sebelah sini lagi, ini sudah dua kali sebelah sini lagi. Mana suaranya? Yuk. Ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Masih ingat pelajaran kita pada pertemuan
sebelumnya? Ya, adalah seluruh unsur yang terdapat dalam ekosistem seperti tanah, air, udara, intensitas cahaya, iklim dan lainnya. Jadi semua unsur yang hidup, contohnya tadi ada air, ada tanah, ada hari, terus jadi harus diingat untuk komponen jenis ekosistem itu ada dua, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran. Silakan kami disimak, kalau mau mendapat silakan dicatat itu untuk tujuan pembelajaran yang pada ini. Yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat analisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengisi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tempat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem yang lain. Kelihatan itu sebenarnya kalau motong Pak. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Sekarang ada gambar yang lain lagi. Perhatikan. Di sini ada dua makhluk hidup sama-sama masuk ke dalam komponen biotik. Gambar apa itu? Kupu-kupu dan bunga. Yang bisa memberikan penjelasan tentang gambaran itu kan bintang, silakan bintang. Pada gambar tersebut terjadi simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu bisa menemukan yang terdapat pada bunga, sedangkan bunga baliknya bunga mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menemukan. Jadi menurut bintang, nah di sini ada gambar. Ya, sama-sama keduanya termasuk ke dalam komponen biotik, yaitu ada gambar kupu-kupu dan bunga. Menurut bintang, ya, kupu-kupu mengambil nektar yang ada pada bunga, kemudian bunga secara tidak langsung juga terbantu dalam proses penyebaran. Ingat terjadi hubungan apa? Simbiosis. Simbiosis mutualisme artinya si bunganya untung, si kupu-kupu juga untung. Oke. Ada lagi. Nah, masih dengan komponen biotik. Ya, ini dengan komponen biotik. Gambar apa itu? Kupu-kupu dan belalang. Kupu-kupu dan belalang. Kira-kira menurut kalian interaksi apa yang terjadi antara kupu-kupu dengan belalang? Ya, silakan. Pada gambar tersebut terjadi kompetisi
fisik, mainan belalang dan kupu-kupu bersaing untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi menurut teman kalian antara kupu-kupu dan belalang terjadi kompetisi di mana mereka saling berebut untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, ini, jadi nanti ibu akan meminta kalian untuk menyimak, mendengarkan video yang akan ibu tayangkan, ya. Nah, nanti di sini ibu meminta kalian untuk mencari permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian kira-kira nanti apakah solusi yang bisa kalian berikan terhadap peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Nah, simak baik-baik ya videonya. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang, bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orangutan. Kini tempat tinggal orangutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Mana? Satu kali pengumparan atau boleh pengumparan lagi? Enggak, cukup. Sudah bisa menangkap apa yang ada di video tadi? Kalau bisa ya. Soalnya nanti setelah ini ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, seperti yang bilang tadi akan ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan video yang kalian tonton tadi. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ada sedikit yang ingin katakan sebatas mana pemahaman kalian menyimak dari video tadi. Kira-kira informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Ya, ini tentang perburuan liar, pembakaran liar, dan kebakaran hutan dan lahan. Tentang perburuan liar, kemudian pembakaran liar dan kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang dibilang tadi, kita akan membahas itu dalam kelompok sesuai dengan permasalahan yang ditonton bersama di dalam video. Satu lagi, bawa HP juga. Bawa, karena nanti bisa dibutuhkannya untuk mencari informasi. Paketnya cukup, bukan
Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem, mengapa demikian? Dan jawabannya adalah kepunahan populasi orangutan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem hutan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, keberlanjutan keberagaman hayati. Oleh karena itu, perlindungan orangutan dan habitatnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keseimbangan hayati. Jadi pertanyaan yang kedua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Dan jawabannya adalah yang pertama, pencegahan pembakaran hutan, misalnya memantau dan mencegah aktivitas membakar benda yang merusak hutan, misalnya dengan melibatkan patroli hutan dan penegak hukum yang ketat. Yang kedua, reforestasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang telah ditebang atau melakukan kegiatan penghijauan. Dan yang terakhir, pemeliharaan keanekaragaman hayati, misalnya dengan melindungi spesies asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi ya intinya keseimbangan spesies dalam ekosistem yang sehat, dan setiap spesies memiliki peran uniknya masing-masing. Orangutan misalnya adalah spesies yang penting dalam menjaga keseimbangan hutan, mana kebenaran mereka dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam jumlah spesies lain. Yang bisa menyebabkan perubahan drastis baik dari struktur maupun dinamika ekosistem. Pada ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut juga dengan rantai makanan. Rantai makanan ini saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jadi di sini tidak ada dibuka kalian untuk membuat jaring-jaring makanan untuk keseimbangan ekosistem hutan. Yang pertama tadi ada produsen. Produsennya terdiri dari tumbuhan, ya, hijau, ada pohon, rumput, semak, di mana untuk produsen mereka mengelola makanan. Dia bisa membuat makanan sendiri, bisa melalui cahaya matahari, kemudian air, karbon dioksida untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua tadi ada konsumen primer, di mana terdiri dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Ada rusa, kerang, kelinci, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dari makanan yang ketiga itu ada tadi ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder terdiri dari apa tadi? Ada harimau, serigala, ular, dan lain-lain. Lalu ada yang keempat itu adalah konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah apa? Untuk dikatakan level tertinggi dalam jaring makanan di hutan. Misalnya ada burung elang. Dan untuk kasus-kasus itu ada juga manusia. Apa misalnya kita melakukan perburuan di. Kemudian yang terakhir untuk
yang dari makanan hutang tadi ada pelauk yang terdiri dari apa? Jamur dan bakteri. Mana jamur dan bakteri juga melakukan peranan penting dalam menguraikan materi organik yang sudah mati, seperti daun-daun yang gugur, bangkai hewan, dan mereka mengembalikan nutrien ke tanah, membuatnya tersedia lagi untuk tumbuhan. Jadi ini bisa ini tadi cukup jelas. Nggak ada. Cukup jelas. Oke, kalau tidak ada, bisa minta tolong 16 menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada oke, 12 ya kan, silakan. Silakan ya, biar yang lain bisa mendengar. Oke, jadi untuk kesimpulannya gini, dalam ekosistem interaksi bukan hanya antara komponen biotik, namun juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya hubungan antara tanah dan pohon, pohon memperoleh unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh di dalam tanah. Di sisi lain, daun, ranting, pohon yang telah kering dan dibusukkan dapat menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Jika interaksi ini terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan. Keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Intinya, antara makhluk hidup dengan lingkungan saling membutuhkan agar tetap terjaga dan terjadi keseimbangan. Ya. Terima kasih. Yang tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Dokter. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, ingin tahu sejauh mana pengembangan kalian dari awal pembelajaran tadi mengenai ekosistem, komponen fungsi ekosistem. Nah, di sini ada soal proses pilihan data dan soalnya bisa kalian lihat melalui Google Form. Ibu kirimnya lewat YouTube ya. Silakan kalian buka linknya. Bukan ya linknya. Silakan kalian kerjakan soal post-test. Soal post-test itu ada dengan ganda. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Ingat, jangan lupa submit ya. Nanti kalau nggak bisa submit, ini apa? Jawabannya nggak tersimpan. Jadi silakan dijawab dulu. Di situ ada 5 soal dengan ganda. Jadi dari tadi ada prosesnya, ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian perorangan. Jadi kita katakan ibu membuka salah satu temannya untuk memimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Kamu bisa? Silakan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yang mana itu akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.